Majalaya. Dan selamat datang juga di acara Youth Conference 2025 bersama dengan Viranus Gospel Project dengan tema Unbreakable Generation. Hari ini kami berdua percaya kita semua pasti akan mendapat berkat jasmani maupun rohani. Amin. Amin. Untuk itu kami antusias menyambut anak-anak muda yang udah jauh-jauh datang ke gereja kami di GPSD ini dengan satu tujuan untuk melengkapi dan siap menjadi berkat bagi kita. Oke, kami juga rindu menyapa seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Ada sekitar 120 orang. Tapi itu kita berkenalan dulu. Oke, tapi mungkin belum semua teman-teman datang, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita mau kenalan dulu. Ada yang dari Kota Bandung, mana suaranya? Oke. Dari Kota Bogor, mana suaranya? Kok nggak ada? Nggak kedengeran. Dari Bogor, coba mana dari Bogor? Yang orang Bogor. Ada dari orang Bogor kan di sini? Aku mungkin belum datang. Oh, belum datang. Oh ya, berarti yang di belakang bukan orang Bogor ya? Oh, nggak tahu kayak orang mana berarti ya? Ya udah, nggak apa-apa. Oke, mana suaranya dari Majalaya? Oke, tapi sebelum itu izinkan kami juga sebagai masyarakat setia untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Eva Romoli, akrab dipanggil Eva. Hari ini aku bersama rekanku. Aku Wesa Risa, kalian bisa panggil aku Wesa. Dan di sini juga kita mau nyebutin komunitas-komunitas yang ada di sini. Oke, apa tuh? Oke, aku mau dengar suara dari komunitas Sky Curug. Mana suaranya? Oke, lanjut. Dari kampus Viranus. Oke, dari GKMI Bandung. Mana suaranya? Oh, mungkin belum banyak yang datang, nggak apa-apa. Selanjutnya dari Youth Sawina, mana suaranya? Oke, yang biasanya selalu diomongin nih, PGMS Majalaya, mana suaranya? Oke, ada yang belum nggak kesebut kak gerejanya? Atau komunitasnya ada yang belum disebut? Mungkin teman-teman dari SMP Mayuan. Oh iya, SMP Mayuan ada. Ada lagi yang belum disebutin. Oke, baik. Kami juga ucapkan terima kasih untuk seluruh pendukung acara hari ini, termasuk rekan-rekan yang sudah memberikan dana, support, dan doa bahkan sehingga acara ini terselenggara. Tapi sebelum itu teman-teman, kami akan menjelaskan terlebih dahulu serangkaian acara kita di hari ini yang pastinya seru banget gitu. Sebentar kita akan masuk ke dalam opening worship, lalu dilanjutkan dengan workshop yang nanti akan dilayani oleh Pendeta Inyoman Yosua. Selanjutnya ada Pendeta Yohanan, Dr. Mika, Pastor Feran, dan juga Pendeta Yosua Angki. Kemudian selanjutnya akan ada break dan kita akan makan malam bersama ya teman-teman. Makanya setelah kita makan malam bersama, kita juga nggak lupa akan ada revival night. Jadi tentunya akan sangat seru dan kami semua yakin dan percaya kita semua pasti dapat berkat dari revival night. Jadi teman-teman terus ikutin acaranya. Selain itu juga kita akan ada special guest. Jadi kita belum bisa kasih tahu ya, tapi yang pasti Masih secret. ya ini keren banget. Iya. Oke, so sekarang kita mau sama-sama siapin hati kita, siapin spirit kita untuk di-charge lagi sama Tuhan. Dan kita juga mau pamit undur diri dan selamat mengikuti Youth Conference ini. Tuhan Yesus memberkati. Right now, there are more than 4 million churches globally. That's 800 churches for every Frontier people group. If the global family of Christ keeps the finish line in view,
and works together strategically, could we see multiplying disciples and fellowships begin to spread throughout every remaining Frontier people group in our lifetime? In the next few years? Could we be the generation through which the good news of the kingdom is finally preached to every remaining people group? It's a huge task, but it's possible. And you have a role. God calls all his people to participate in spreading the gospel to all people groups. He calls some to pray. He calls some to mobilize. He calls some to send. And he calls some to go and take the gospel where it has never been preached before. How is God calling you? Mari saudara kita mempersiapkan hati kita. Mari kita membuka kegiatan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu, karena tuntunan-Mu, karena kehendak-Mu kami ada. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh ditebus dan menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang mengenal Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami semua, generasi-Mu, generasi muda, kami datang berkumpul. Kami rindu menjadi unbreakable generation, generasi yang tak terpatahkan. Oleh karena itu kami hari ini ingin diperlengkapi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kegiatan ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, supaya berjalan menurut kehendak Tuhan. Kami rindu urapan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, membakar setiap kami, menggerakkan setiap hati kami, untuk kami boleh menangkap visi Tuhan, dan kami boleh menghidupi visi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom. Jadi kami ada mau menampilkan satu tarian yang menjadi budaya kami di Papua Pegunungan, terus lebih khususnya di Wamena dan beberapa suku yang ada di Wamena. Dan tentu berbeda dengan Yospan dan lain-lain, tapi itu tidak penting. Saya pikir yang penting kita datang untuk memuji Tuhan. Amin.
kami sudah mempersembahkan satu lagu, yaitu pakai bahasa Lani, bahasa kami sendiri. Nah, lagu ini berbicara tentang ketika kita hidup di dunia ini, kita duduk bersama-sama, jalan bersama-sama, kuliah bersama-sama, dan lain sebagainya. Tapi ketika Kristus memanggil kita, kita tidak akan pergi sama-sama, kita bisa bersatu. Dan menjadi pertanyaannya adalah tidak ada, kita tidak tahu bahwa kapan Tuhan Yesus akan memanggil kita. Jadi pesan buat kita bahwa teman-teman yang belum mengalami Yesus, belum menerima Yesus pada hari-hari ini, mengundanglah Yesus dalam hatimu. Jangan pernah keraskan hatimu, tetapi mengundanglah Kristus, karena kesempatan ini Kristus sudah berikan kepadamu untuk menerima Dia supaya Dia menjadi Tuhan, Dia menjadi pemimpin atas hidup. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Shalom semuanya. Apa kabar anak muda yang dikasih Tuhan hari ini? Baik? Baik. Mana suara yang baik? Baik. Oke, aku percaya kalau semua datang hari ini hadir di GPS di Majalaya bukan hanya untuk duduk dan ibadah aja, tapi juga untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Amin. Oke, sekarang aku ajak tolong bangkit berdiri sama-sama semuanya. Kita mempersiapkan hati kita dan nyatakan sukacita di hadapan Tuhan melalui lagu ini. Segala puji syukur karena hanya bagi Tuhanlah segala kemuliaan dan puji dan syukur. We'll be right back.
seperti ini, tapi kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di setiap keadaan hidup kita. Amin. Hari ini, malam ini, kita mau sama-sama nyatakan iman kita. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya pribadi yang selalu ada buat kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Tuhan sampai saat ini. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan penyembahan ini. Kita buka hati kita dan biarkan kasih Tuhan memenuhi tempat ini. Katakan, ku mau terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Katakan dengan firman-Ku yang tersendiri. Firman-Ku itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita memberikan rinduan kepada Allah. Katakan, hamba kasih Tuhan yang melayani seluruh kehidupan. Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Semua generasi muda boleh bersyukur.
Tuhan hari ini ada, hari ini boleh ada, generasi muda boleh ada, berkumpul bersama, sama dengan Tuhan yang berdaulat. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini bersyukur dan teramat bersyukur kami boleh berkumpul bersama dari berbagai gereja. Dan kalau kami ada tempat ini untuk mengikuti Youth Conference yang diadakan oleh Tyrannus Gospel Project, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Tuhan berkata-katalah kepada setiap kami. Tuhan yang menaruh kami di tempat ini, di momen saat ini, karena Tuhan punya agenda yang indah bagi setiap generasi muda. Sehingga Tuhan jamah setiap kami, pakai setiap para hamba-hamba Tuhan, tim pelayan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Anak muda sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang paling meriah. Shalom. Suaranya shalom. Belum semua suaranya shalom. Terus kiri kanan bilang, engkau anak muda harus semangat. Bilang kiri kanannya. Kecuali Pak Mika ya, sudah tidak muda lagi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan muda. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Maybe one keyboard sekali. Oke. Sekali lagi sangat bersyukur sekali. Welcome di dalam conference pertama. Beberapa waktu lalu juga mengadakan tim Bible Camp bersama. Project dari Tyrannus Gospel Project, di mana kami adalah alumni dari STT Sekolah Tinggi Tyrannus, dan bersyukur boleh didukung oleh Bapak Ketua Bapak Dr. Mika Sulesono. Boleh Bapak berdiri. Nah, inilah Ketua Rektor Sekolah Tyrannus. Puji Tuhan. Bersama dengan Ibu dan para pasukan serta jajaran dari Solo ya Pak. Ya, puji Tuhan. Kami bersyukur Bapak Mika boleh hadir bersama Ibu dan boleh mendukung kami yang muda-muda ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak apabila masih banyak kurang sana sini. Dari mukanya Bapak kelihatan kurang asem ini semua. Tapi Bapak biarlah kami boleh bersemangat dan bersuka cita. Salam untuk seluruh rekan dosen. Kami anak muda kumpul boleh ada, tidak lepas dari dukungan dari Sekolah Tinggal Tyrannus yang juga boleh mendukung acara yang menaungi secara resmi acara Tyrannus Gospel Project. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Dan yang kedua, jadi digabung ya, khotbah dan pidato. Jadi nggak ada lagi nanti speech dari Tyrannus Gospel Project. Jadi gabung saja sudah. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang adalah GPSD Majalaya, Sayunan Biforecast Community. Luar biasa, tepuk tangan buat tuan rumah yang luar biasa. Mana suaranya Sayunan? Wah mantap, thank you buat Pastor Angki Pangela yang juga ternyata main gitar. Saya nggak ngerti entah kapan dia main gitar bisa, tapi hari ini boleh main gitar, nggak kalah luar biasa dengan anak muda. Tepuk tangan dong buat pendeta Angki Pangela yang luar biasa, boleh mendukung dan juga mengarahkan anak muda menjadi tuan rumah di tempat ini. Dan juga tidak lepas dukungan dari teman-teman PGMS, Persekutuan Youth, Gereja Majalah sekitarnya. Ada abang kita Ketua Ruli. Abang Ketua boleh berdiri Bapak. Inilah Bang Ruli, Ketua Youth Gereja Majalah ya. Tepuk tangan Bapak Ruli. Terima kasih untuk juga dukungannya. Dan juga ada bang saya lagi, mana bang Sam? Kayak masih sibuk. Ada bang Sama Marbun juga sebagai tim kami. Ada juga Pendeta Valen Skalep, boleh berdiri. Pendeta Valen Skalep yang juga mendukung acara. Tepuk tangan buat Pendeta Valen Skalep. Yang juga satu pembicara dan luar biasa mendukung tim ini. Dan hamba Tuhan yang juga menjadi keynote speaker, dan juga yang paling jauh abang kita, abang saya, Pendeta Yohanan Wakirkwa, boleh bagi berdiri dari Papua, jauh-jauh. Tepuk tangan luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk hambanya Pastor Yohanan yang sudah mendukung acara ini, dan juga untuk semua anak muda yang boleh hadir, dan juga teman-teman Sky dari Curug Bogor, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman Sky, ya luar biasa. Dan ada juga dari Kota Bandung, GKMI, anak buahnya Cilewina, ada GKMI. Puji Tuhan, di belakang ada GKMI, tepuk tangan buat GKMI. Puji Tuhan, thank you. Jadi ada gereja juga di luar Majalah boleh hadir. Dan ditambah sukacita hari ini adalah juga special perform nanti oleh anak Tuhan luar biasa, hamba Tuhan Bang Ray Markosono, peraih rekor muri Indonesia. Ini dia Bang Ray, bersyukur luar biasa. Terima kasih Bang Ray, saya sudah hubungi Bang Ray tahun lalu bookingnya, thank you. Enggak ya, sebenarnya kami bersyukur teman lama, sahabat lama Bang Ray boleh direpotkan. Mohon maaf Bang kalau misalnya mungkin cukup dadakan, tapi thank you buat kesediaannya. Sehingga hari ini teman-teman kita boleh bersuka cita, kita boleh bersorak-sorai bersama-sama, dan waktu saya cukup singkat, sehingga itulah pidato saya. Dan saya ingin perkenalkan bahwa Tyrannus Gospel Project adalah salah satu
forum atau asosiasi atau yang namanya kami kebersamaan untuk rindu menjangkau generasi muda tanpa memandang denominasi manapun. Sehingga sebagai tim dari Tirannus Project, kami rindu supaya teman-teman yang hadir hari ini juga punya itu kerinduan supaya gereja boleh bersatu, supaya gereja boleh semakin bergandengan tangan, tidak memandang dari gereja mana, dari aliran mana. Kita semua boleh memandang Yesus, sehingga setiap kita saudara, bilang kiri kanannya, kamu saudaraku, kamu saudariku, boleh bilang kiri kanannya ya. Kita semua saudara di dalam Kristus, sehingga pastikan semua kita hari ini jangan hanya datang ngobrol sama itu aja, banyak teman-teman, tambah relasi, terlebih kita semakin tambah mengenal Tuhan. Lagi sekali tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling luar biasa. Haleluya. Tema kita adalah Unbreakable Generation. Katakan sama-sama, Unbreakable Generation. Kurang semangat ya, lebih keras lagi boleh? 1, 2, 3, Unbreakable Generation. Generasi yang tak terhancurkan. Satu ayat firman Tuhan yang mendasari awal dari seminar atau conference hari ini. Boleh next slide? Boleh next teman-teman media? Ya dibantu, oke. Nggak kelihatan ayatnya, coba kita buka sama-sama. Dari Matius 16 ayat 24 ya. Mohon maaf apabila tidak terlalu terlihat. Ya, kita bisa boleh melihat dari Matius 16 ayat 24. Satu ayat saja di awal kita sesi hari ini. Dan biarlah ayat ini mengingatkan kita apa arti Kristen yang sejati. Sebagaimana kita menjadi Kristen yang tak terhancurkan, kita harus clear dari awal, jelas dari awal. Matius 16 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Semua anak muda baca dengan penuh semangat. Khotbah terbaik adalah ketika Anda membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita baca 1, 2, 3. Berkata kepada murid-muridnya, orang yang mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan kurang semangat. Ini adalah 100 lebih orang. Suaranya kita keluarkan terbaik. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, yes, ia menyangkal dirinya terus, memikul salibnya dan mengikut aku. Jika kalau kita menjadi generasi tak terhancurkan, anak muda sekalian kasih Tuhan, kita harus jelas dari awal bahwa panggilan ikut Yesus adalah panggilan kita siap menyangkal diri kita, memikul salibnya setiap hari. Bukannya pas ketika kita dalam event tertentu. Puji Tuhan, dalam event ini banyak orang yang mungkin menyangkal dirinya. Mungkin ada kegiatan yang asik ditinggalkan demi mendukung acara ini. Bagus, sangat bagus. Tetapi menyangkal diri lebih daripada itu, ini hanya sebagai latihan. Tapi prakteknya adalah setiap hari kita harus belajar mau menyangkal diri setiap hari. Kita artinya harus siap berperang dari setiap keinginan daging, setiap ego kita, setiap ambisi kita. Sehingga anak muda harus jelas bahwa jangan sampai kita salah paham. Kenapa? Karena banyak anak muda salah paham. Kalau mungkin media bisa diperlihatkan lebih jelas. Gambar sebelah kiri. Banyak yang salah paham, bisa di zoom dikit. Banyak orang datang ke gereja bukan cari nyaman, bukan cari pertobatan. Padahal gereja itu bukan spa rohani, bukan tempat Anda untuk sekedar senang-senang. Tapi gereja adalah rumah pemulihan yang memang kadang rasanya nggak nyaman. Tapi gereja adalah tempat yang harusnya membentuk kita, memulihkan kita. Makanya kadang-kadang kalau kita ada sakit hati, ada mungkin gesekan, jangan langsung gampang pindah gereja. Acara hari ini bukan kumpul-kumpul terus diarahkan kepada satu gereja. Acara ini kita boleh merangkul berbagai gereja. Itulah visi misi hati dari Tirannus Project, dan memang juga sekolah tidak Tirannus. Ada juga sekolah yang juga dalam interdenominasi, sekolah yang merangkul ragam denominasi. Bang Yos dari Gereja Kristus, Kakak Angki Pangel dari GPSDI, Pendeta Yohanan dari Baptis Papua, Bang Sem dari Salmasi, dari ragam gereja disambut oleh Tirannus, dan belajar di sekolah kitab supaya sama-sama kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tetap setia di gerejanya, jangan gampang pindah gereja, tertanam karena dari awal jelas panggilan kita ikut Yesus bukan untuk senang-senang, bukan tempat untuk sekedar nyaman. Kalau nyaman, mungkin banyak yang lebih nyaman dari gereja kita. Tapi gereja Anda masing-masing adalah rumah Anda boleh bertumbuh secara rohani. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bilang kiri kanannya, jangan gampang pindah gereja ya. Boleh bilang kiri kanannya ya. Bilang kiri kanannya, tepuk kiri kanannya, jangan gampang pindah gereja. Tertanam, berakar kuat, sehingga itulah semangat kami supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tak terhancurkan.
Anak Tuhan yang gak gampang, ya pindah-pindah sana sini. Ya walaupun Pak, ini jujur, akibat dari retret, banyak di sini anak muda mengalami yang namanya hadiah luar biasa. Cinta-cinta yang bertumbuh luar biasa. Sehingga dari Curug sampai Majalaya, serasa sedikit, serasa cuma semenit Pak. Itu karena memang cinta luar biasa. Tepuk tangan dong buat teman-teman muda luar biasa sekali. Maka tadi waktu lagu, saya nggak tahu nih yang siapa yang mengaransemen lagu tadi, bergandengan tangan. Kan bergandengan tangan, semangat. Sampai pas bergandengan tangan slow, bergandengan tangan. Saya lihat Pak Yosef gandengan tangannya, bergandengan tangan luar biasa sekali. Begitu luar biasa menikmati gandengan tangan dengan sebelahnya, menikmati sukacita dengan teman-temannya. Karena memang itulah anak Tuhan, harus menikmati sukacita di antara kita. Jangan sampai kita saling benci-benci, jangan sampai saling kita iri hati. Dosa awal apa? Iri hati, dengki. Tapi Yesus datang untuk memulihkan itu, sehingga kebencian iri hati hilang. Kita boleh tersenyum, kita boleh mengampuni, kita boleh membawa damai. Amin. Jadi belah kiri kanannya, jangan salah paham ikut Yesus. Boleh belah kiri kanannya, jangan salah paham ikut Yesus. Jadi kalau orang bilang ini, Pak, kok di gereja begini ya Pak? Pak, kok di gereja saya kok malah didisiplin? Pak, saya di gereja kok saya malah dimarah-marahin? Pak, saya kok di gereja gak bisa nyaman, saya pengen asik-asik aja Pak. Mau pelayanan kek, mau enggak, mau duduk di mana kek. Akhirnya banyak Anda merasa gak nyaman waktu dibilangin, dinasehatin. Banyak orang anak muda mau menyerah dan terhancurkan. Karena apa? Dari awal salah paham. Saya ingin bilang, generasi yang terhancurkan karena dari awalnya salah paham. Tapi hari ini satu ayat mendasari kita, yang mau mengikut Yesus siap menyangkal diri, pikul salib. Jelas anak muda dari awal, jelas. Bang Yos juga adalah anak yang senang nyaman. Siapa yang senang nyaman? Bagus juga adalah pribadi yang juga susah diatur. Terlihat dari wajah Pak Mika waktu Bang Yos jadi mahasiswa. Anak muda yang juga tidak gampang untuk dibilangin. Tapi puji Tuhan oleh pembentukan demi pembentukan, memang ternyata memang awalnya gak nyaman, awalnya memahitkan. Tapi kalau kita belajar bertahan, setia, tidak gampang menyerah, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, amin. Sehingga anak muda, jangan salah paham. Sehingga hari ini teman-teman, mungkin tidak bisa semuanya saya bagikan karena mengingat waktu. Kita lihat slide selanjutnya. Ada realitas generasi Gen Z hari ini. Dan hari ini saya ingin bilang, gereja itu bukan safe space. Gereja itu bukan comfort space, tapi gereja itu adalah safe space. I'm so sorry. Jadi gereja bukan tempat nyaman, tapi gereja itu adalah tempat di mana kita mengalami aman yang sejati. Jadi nggak bisa nyaman, tapi pastikan gereja, pendeta yang setia, gereja yang dengan apapun kita liturgi model segala macam, jangan bilang gereja aku nih paling meriah, gereja kamu antang-antang way. Enggak. Apapun model gerejanya, kalau Yesus yang disembah, Alkitab adalah firman Allah, maka gereja adalah tempat di mana kita aman menemukan Yesus, aman menikmati hadiratnya. Walaupun tidak bisa Anda menikmati nyaman, tidak bisa. Tapi pastikan gereja yang menyembah Yesus Tuhan dan Juru Selamat, gereja yang menjadikan Alkitab adalah firman Allah, itu gereja yang besar. Itu indikatornya. Boleh sama-sama yang ngomong, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Boleh? 1, 2, 3. Jelas. Jadi Yesus Kristus bukan jelmaan Tuhan, bukan manusia dewa, tapi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian yang kedua, yang paling penting untuk kita gereja Tuhan, anak Tuhan boleh sadar, Alkitab adalah firman Allah. Sama-sama 2, 3. Jadi Alkitab bukan berisi firman Allah. Ada yang firman Allah, ada yang dongeng, ada yang di karangan. Tidak. Alkitab adalah firman Allah. Sehingga semua buku-buku teologi harus diteropong oleh Alkitab. Bukan Alkitab diteropong oleh buku teologi. Makanya oleh karena itu anak muda, kalau gerejamu adalah gereja yang sehat, yang menyembah Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan gereja yang menjadikan Alkitab adalah firman Allah, ada yang modelnya semangat, hingar-bingar, tepuk tangan, ada yang tenang, tidak jadi persoalan. Itu persoalan liturgi. Tapi kalau Yesus Tuhan Juru Selamat, Alkitab adalah firman Allah, kita satu dalam Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita, amin. Oleh karena itu gereja bukan comfort space, tapi gereja adalah safe space. Gereja bukan tempat paling nyaman, tapi tempat paling aman harusnya untuk bertumbuh. Makanya kalau kita ditegur, kita saling menegur, enjoy aja. Ya. Saya paling senang kalau kita saling terbuka, saling kita kasih masukan. Kadang-kadang saya pemimpin yang harus inisiatif dengar masukan dan sebagainya. Kalau kurang sana kurang sini, ayo
kita keterbukaan. Jangan kita diam-diam. Diam-diam akhirnya apa? Kepahitan. Diam-diam iblis pakai untuk kita apa? Benci sama pemimpin, benci sama teman-teman, benci sama gereja karena kau diam-diam. Tapi terbukalah. Kalau hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang sejati, kritikanmu, ya, ketidaksukaanmu, hamba Tuhan sejati dia akan terima setiap kritikan, terima setiap teguran. Makanya jadikan gerejamu gereja yang aman untuk bertumbuh, bukan gereja yang nyaman. Sehingga hari ini anak muda terhancurkan. Ingat tadi, Anda harus jelas dari awal, jangan salah paham. Itu pertama. Dari awal bilang, siap menyangkal diri dan pikul salib. Nanti para hamba Tuhan akan melengkapi lebih jelas lagi, terlebih revival night. Tapi dari awal anak Tuhan, halo anak muda, jangan kau cari, gereja sana lagi keren, video tahun baru, di sana keren banget, pulang gereja ada biliar, depan gereja ada permainan, boleh saja, kita nggak boleh lagi. Dan gereja mungkin sederhana, gereja mungkin nggak ada fasilitas yang hiburan, nggak usah persoalan. Tapi 2-3 orang berkumpul dalam namamu, nikmati persekutuan yang sederhana itu, berkumpullah dengan gerejamu, dukunglah gembalamu, maka engkau menjadi anak muda yang tak terhancurkan. Gak ada habisnya Pak, gak ada habisnya ngikutin gereja sana di sini, gak ada habisnya. Makanya Tyrannus Gospel Project mendukung kepersatuan gereja. Dan kami tidak terafiliasi dengan satu gereja karena kami tim hamba Tuhan dari ragam gereja. Sehingga Anda aman, Anda tidak dalam sebuah di dunia urban church, ya, baik di Jakarta, Surabaya, ada namanya teori bebek hanyut. Ikut acara saat minta daftar tamu, isi tulisan, pulpen, nama, nomor telepon, pulang Anda di follow up, masuk komsel gerejanya, masuk, namanya itu teori bebek hanyut. Itu ada omongan para hamba Tuhan, kota-kota besar. Tapi Tyrannus Gospel Project mengajak Anda, bukan kita untuk mendirikan gereja atau mengajak ke GBSD, tidak. Berkembang, kembali ke gerejamu, majukan gerejamu, dan muliakan Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Jika bilang kiri kanannya, dukung gerejamu, bilang kiri kanannya, dukung gerejamu. Yes, pastikan bilang dukung gerejamu, dukung gembala. Jika itulah visi kita. Oleh karena itu, selanjutnya, hidup harus memiliki visi Allah. Karena kalau dalam nyaman, engkau gak punya, engkau gak dilatih visi itu. Tapi dalam ketidaknyamanan dilatih visi itu. Makanya nikmati ketidaknyamanan. Ya, bersahabat, jangan alergi dengan penderitaan, gesekan, bitterness, kepahitan, jangan. Itu arena untuk menajamkan visi. Akhirnya saya sadar Pak, Pak Mika, jujur ngaku, awalnya saya Tyrannus cukup berat juga dan pahit juga. Ya, kami hamba Tuhan dibidik cukup berat. Dan Bang Gus ini adalah anak Jakarta, ya, kira lahir Tangerang, dari Jakarta. Kemudian ya sharing lah, bisa Ali bantu main keyboard. Jadi Bang Gus ini di Tyrannus dengan tampilan ala Jakarta, Pak Mika tahu banget Bang Gus. Pakai kalung mahmud, penampilan ala Jakarta dan ngomong gue lu di tengah perkampungan Cianjuang yang sangat sopan dan sederhana. Sehingga momen ini Bang Yos cerita ke karang-karang. Kebetulan ada sahabat Bang Yos, kakak senior Pak Yohana, Bang Yohana, ada Pak Mika, dan mungkin jarang aku cerita tentang ini. Lalu kemudian satu momen, Bang Yos anak pendeta, anak ketua sinode waktu itu, terlalu belagu kira-kira begitu Pak, jujur saja. Sekarang udah berkurang jauh Pak. Dan waktu di Tyrannus dengan tantangan culture yang berbeda antara Jakarta dan di Bandung, apalagi di Cianjuang. Satu momen dari sedikit cerita di Tyrannus ya, sedikit cerita. Ada namanya pemilihan Balai Raus. Sebenarnya nggak salah dengan Balai Raus, bagus. Tapi itu menjadi momen bagus mengalami dihancurkan harga diri, diledek. Karena ternyata Bagus dipilih paling banyak. Jadi Balai Raus itu teman-teman biar tahu adalah tempat dapur di kampus. Dan Bagus dipilih sebenarnya sah-sah saja, banyak yang jadi pengurus dapur nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ini teman-teman dengar. Bagus dipilih hampir 90% mahasiswa. Dan setiap Yosua semua ketawa. Wah, sebenarnya nggak masalah Bu saya jadi Balai Raus. Tapi saya dipilih oleh semua mahasiswa. Kenapa? Dianggap tengil, lagu orang Jakarta di Bandung dan kira-kira begitu. Yosua 90% mahasiswa Tyrannus alumni semua pilih saya. Dan lebih menyakitkan, ini cerita ya, setelah udah sembuh. Ternyata kakak kamar saya yang paling baik, siapa kakak kamar tuh saya paling baik, saya mau boleh sebut nama. Dia paling baik, paling sopan. Tenang, Adi, dialah kompornya ternyata. Sekian tahun dia kompornya. Pilih adik kamar gua ya. Pilih adik kamar gua. Yang paling saya hormati kakak senior.
Dia yang komporin semua mahasiswa. Bagus begini. Sebenarnya nggak salah ya jadi Belaros. Tapi ketika jadi ledekan untuk jadi pengurus dapur, itu Bagus digores, ditertawakan satu kampus. Sedih sekali memang. Tapi itu kenangan tak terlupakan. Ternyata di situ saya dilatih untuk dihancurkan harga diri saya, ego saya, dan banyak lagi pengalaman yang lainnya yang saya dibentuk, semakin dibentuk. Makanya Pak, kalau boleh hadir Tyrannus Gospel Project, dari tempat saya ditertawakan, saya buang sampah dari dapur ke bawah. Buang sampah itu pakai bambu berat sekali, ada belatung. Diteriakin sama kakak tingkat, jauh-jauh ke buang sampah saja, ketawa-ketawa, diledek-ledek, dan banyak ragam pembinaan yang Bagus alami. Tapi kalau boleh hadir sebuah nama, Tyrannus Gospel Project, dari seorang anak Pak yang diledek, ditertawakan, tapi saya cinta sama Tyrannus dan rindu Tyrannus semakin dipakai Tuhan. Thank you Pak Mika sebagai ketua yang mau mendukung kami, dan teman-teman hamba Tuhan dan seluruh tim dari Tyrannus Gospel Project adalah memang alumni Tyrannus. Kami solid Pak, terlepas banyak kekurangan kami, tapi sebagai sahabat Pak Bagus gak beda mau tentang manusianya. Tapi mari jangan salah paham ikut Yesus, ya ini paling penting. Jangan salah paham. Bagus pikir kalau skotologi aman, nyaman, semua malaikat, tapi salah paham kan? Oh harus menangkal diri pukul saya. Ini bagian ngerti. Jangan salah paham. Ini poin Bagus buat kalian hari ini, gak banyak-banyak. Jangan salah paham. Dan yang kedua, hiduplah memiliki visi Allah. Dan visi Allah dilatih, dipertajam dalam ketidaknyamanan, dalam babak-babak yang tidak mudah. Dipertajam visi kita. Jangan salah paham ikut Yesus, dan milikilah visi Allah. Aku percaya, aku akan melihat anak muda yang setia di gerejanya, memajukan gerejanya, mempermuliakan nama Tuhan, tapi tetap bisa bergandengan tangan dengan banyak gereja lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, gereja bersatu, Indonesia diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sehingga anak muda hari ini, memang kalau mungkin kau sudah dalam gesekan tidak nyaman di gerejamu, dalam lembagamu, mari kita mau menjadi unbreakable generation. Sehingga sebagai hamba Tuhan, juga sebagai ketua panitia Tyrannus Project, saya membuka acara ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Unbreakable generation dimulai dengan penuh tujuan. Anak muda betul-betul menjadi generasi yang tidak terhancurkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita bagi berdiri. Kita bagi berdiri, kita pamika untuk nanti doa berkat untuk ibadah perdana kita. Mari kita angkat tangan kita. Lord Jesus, Jesus Lord. Jesus, boleh single, boleh maju bantu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar kita boleh katakan kita di nama Tuhan, bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari, boleh singar, boleh maju bantu untuk bantu pujian. Dulu jadikan kami satu, jadikan jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Semua sikap betul, tundukkan kepalamu. Biar lagi sesi pertama ini kita dipersiapkan. Dari hari ini ada datang, kembali disatukan, kami satu. Kami satu. Agar Tuhan tahu
putramu yang tunggal Amin, amin Tuhan. dengan satu komunitas yang kecil telah merubah dunia. Amin, amin. 3,5 tahun pekerjaanmu mendampingi 12 muridmu yang semuanya serba terbatas, tetapi dunia menyaksikan, melegitimasi, tidak bisa tidak mereka harus mengakui bahwa dunia sudah diwarnai oleh pekerjaan Tuhan Yesus. Dan sore hari ini, sementara kami terus menanti Tuhan bekerja melalui hamba-hambamu, bekerja melalui pribadi-pribadi, kami rindu tema Unbreakable Generation akan menjadi momentum setiap pribadi kami. Begitu pentingnya bagi kemuliaan Tuhan. Kami ada di abad, di era di mana berbagai aspek hidup, terutama young generation, generasi Z, Alpha, Beta, sedang menghadapi masa sulit. Utus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami hari ini sepenuh-penuhnya. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap pribadi yang hadir. Haleluya! Semua yang persatu Yesus berkata,